pemimpin-pemimpin yang nggak bertanggung jawab itu memang ada, tapi ada juga yang mereka tuh sebenarnya bukan pemimpin, tapi karena sesuatu mereka akhirnya mendapatkan posisi di mana mereka bisa memimpin. Yang dipermasalahkan adalah para pemimpin-pemimpin yang berada di posisi ini itu apakah sebenarnya memiliki potensi sebagai seorang pemimpin atau enggak sih. Seseorang yang bisa memimpin itu adalah seorang yang pertama sudah mampu memenuhi kebutuhan dirinya sendiri. Jadi mereka mampu untuk memberikan kebutuhan untuk badannya agar badannya dapat bertahan hidup dan berfungsi dengan baik. Kemudian yang kedua, orang itu mampu memenuhi keinginan masa kininya dia. Mau kerja ya dia kerja, dia mau bersantai ya dia santai, dia mau bersenang-senang ya dia bersenang-senang. Dan yang ketiga, untuk kualifikasi apakah seseorang itu mampu menjadi pemimpin atau leader itu adalah mereka mampu untuk memenuhi keinginan masa depan, keinginan yang akan datang. Jadi itu orang yang bisa planning, bisa merencanakan sesuatu sehingga akhirnya keinginan dia di masa yang akan datang itu tercapai. Masih ada aspek lainnya yaitu seorang leader atau pemimpin itu perlu untuk bisa seimbang dalam kehidupannya. Seimbang ini mencakup banyak hal. Keseimbangan antara logika dan rasional, dan keseimbangan antara pikiran dan perasaan, keseimbangan antara duniawi dan spiritual atau kepercayaan kepada sesuatu yang tidak kasat mata, keseimbangan antara moral dan etik. Overall, kebanyakan para pemimpin yang tidak bertanggung jawab itu adalah mereka tidak seimbang di 4 hal itu tadi. Mereka terlalu fokus kepada hal-hal fisik, material, duniawi, sehingga mereka nggak tahu bahwa di balik apa yang mereka bisa lihat dengan mata fisik itu ada sesuatu yang mereka tuh nggak tahu. Tambahin juga tuh sama tidak seimbang antara logika dan rasional. Mereka nggak tahu mana yang benar, mana yang salah. Mereka nggak tahu juga mana yang realita, mana yang fantasi, mana yang cuman imajinasi. Kalau mereka itu tidak seimbang secara pikiran dan emosinya, itu nanti ujung-ujungnya tidak bisa empati. Kan ada tuh orang yang dia menggunakan logika, gunakan pikirannya dia, terus dia jadi jahat gitu sama teman-teman kerjanya. Dia jadi jahat sama karyawan-karyawan dia. Ada juga yang pemimpin itu menggunakan emosi, perasaannya itu terlalu besar, jadi ada yang dienakin banget, ada yang enggak. Ketika kita terlalu emosional, itu ya ujung-ujungnya nanti jadi kayak people pleaser gitu. Dia ada pemimpin yang dia akan ngasih aja lah, ngasih ini buat kamu, ini buat kamu, ini buat kamu, terus akhirnya dia rugi, kemudian dia malah melakukan sesuatu yang tidak baik ke depannya. Dan yang paling parah ini masalah moral dan etik. Ketika moral dan etik ini nggak seimbang, dari sini itu bisa terjadi seseorang itu hanya melakukan sesuatu berdasarkan benar dan salah versi dia aja. Mereka bisa aja tidak mentoleransi apapun yang dianggap orang lain itu benar atau salah, karena kan setiap orang punya versi benar dan salahnya masing-masing. Ketika kita menyeimbangkan moral dan etik, itu kita bakal paham mana yang benar buat kita, mana yang benar buat orang lain, mana yang salah menurut kita dan mana yang salah menurut orang lain, dan kita bisa ketemu di tengah. Jadi kalau pemimpin itu tidak seimbang moral dan etiknya, ya mereka maunya buat mereka doang biasanya. Ini buat aku bener yang kayak gini, buat kamu salah ya terserah. Padahal sebagai makhluk sosial, kita hidup bersama. Kita nggak bisa seenak kita doang. Menurut aku salah, ya menurut kamu harus salah. Nggak bisa kayak gitu. Dan untuk memilih seorang pemimpin itu kalau kita nggak tahu orangnya kayak apa, ya ujung-ujungnya bisa jadi pemimpin yang nggak bertanggung jawab. Bahkan pemimpin yang sebenarnya bertanggung jawab pun ketika mereka tuh tidak seimbang aspek kehidupannya, dirinya tuh nggak seimbang, ya mereka bisa goyah dan akhirnya termakan oleh lingkungan sekitar. Apakah kita bisa tahu maksud hatinya yang asli kayak apa? Apakah kita juga bisa melihat ke masa depan bahwa orang ini pasti tidak akan berubah hatinya? Ya semoga ke depannya Pancasila benar-benar dapat bisa ditegakkan, karena di dalam Pancasila itu sebenarnya udah bagus banget jika diterapkan. Hanya saja ketuhanan yang Maha Esa itu pun, yang nomor 1 itu pun gak benar-benar diterapkan dengan baik. Apalagi kemanusiaan yang adil dan beradab dan seterusnya. Kalau manusia belum adil dan beradab, bagaimana mereka bisa bersatu dan bermusyawarah dan bermufakat? Apalagi mencapai keadilan sosial. Positif aja kita ya, akan tegaknya Pancasila suatu hari nanti untuk negara kita.